Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang maha sempurna, yang maha memberikan kenikmatan kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu lazim, bahkan wajib seorang makhluk ataupun hamba itu bersyukur kehadirat Allah. Salah satunya syukur bil lisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan rezeki kepada kita, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh, walaupun dalam situasi pandemi ataupun era seperti ini. Mudah-mudahan wabah segera diangkat oleh Allah dari muka bumi. Allahumma amin. Salat dan salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Rasul pilihan, Rasulullah Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi penerima wahyu Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan salat dan salamnya Allah itu lumeber ataupun sampai juga kepada kita semua. Allahumma amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pembelajaran kali ini, ini saya Pak Guru itu menyajikan sebuah video pembelajaran, yaitu berkenaan tentang menghayati sifat wajib Allah, yang di dalamnya yang di dalamnya terdapat sifat terbagi menjadi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Bisa kalian lihat ya di layar video ataupun layar monitor komputer kalian masing-masing ataupun HP. Silakan menghayati sifat wajib Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Mari kita memahami sifat-sifat Allah. Perlu diketahui bahwasanya kita selaku mukmin ataupun muslim yang terkena taklif ataupun seorang mukallaf, yaitu orang yang akil balik, yang muslim akil balik, itu wajib mengimani terhadap sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz Allah. Di slide ketiga itu ada 20 sifat wajib Allah. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, wajib bagi mukmin yang mukallaf itu untuk mengimani, percaya, meyakini akan sifat 20 sifat wajibnya Allah. Adapun yang nanti terbagi menjadi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Adapun sifat yang pertama yaitu sifat wujudnya Allah. Allah itu wujud, artinya ada. Suatu bukti yang menunjukkan bahwasannya Allah itu wujud ataupun ada, itu adalah penciptaan langit dan bumi, alam semesta beserta isinya. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya Allah itu ada. Logikanya begini, ketika di hadapan kalian saya kiaskan dengan dua benda, HP ataupun laptop yang ada di depan kalian, itu apakah benda itu ada dengan sendirinya atau ada yang membuat ataupun membuat? Pasti jawabannya adalah ada yang membuat. Sebagaimana langit dan bumi seisinya itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Allah lah zat yang mencipta langit bumi seisinya. Namun yang kedua yaitu ada sifat qidam. Qidam artinya terdahulu.
Allah adalah zat yang maha terdahulu. Kalau dalam bahasa qaid ataupun akidah, qidamnya Allah itu al-awalu bila bidayah. Awalnya Allah, qidamnya Allah, terdahulunya Allah itu tanpa permulaan, beda dengan makhluk. Yang ketiga adalah sifat baqa atau kekal. Allah adalah zat yang maha baqa ataupun kekal, langgeng. Sebagai salah satu bukti bahwasanya Allah bersifat baqa, itu nanti bisa kalian lihat di book, electronic book untuk mata pelajaran akidah akhlak. Nanti Pak Guru share linknya untuk electronic book, bisa kalian ya lihat karena itu tersimpan di server Google. Allah maha kekal. Dalam dalil ataupun yang saya nukil dari Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajha, kecuali zatnya Allah. Manusia akan binasa, mati, hewan akan mati, sesuatu akan rusak. Yang tidak akan rusak dan tidak akan mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi, itu sifat wajibnya Allah. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Al-hawadis itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang dibuat ataupun diciptakan oleh penciptanya. Secara logika, ya, manusia membuat kopi. Apakah manusia itu sama dengan barang buatannya alias kopinya? Tentu berbeda. Makanya apalagi Allah, zat yang maha sempurna, kok sama dengan makhluk itu mustahil, la yumkin. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada selainnya ataupun selain Allah, yakni makhluk-makhluknya Allah nggak butuh. Allah mewajibkan makhluknya untuk beribadah. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bukan berarti Allah butuh dengan makhluknya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ya nggak butuh kepada selainnya. Itu sifatnya Allah. Yang keenam itu wahdaniyah, esa atau tunggal. Allah adalah zat yang maha tunggal, sebagaimana terangkan dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu, adapun Allah yaitu ahadun, zat yang tunggal atau esa. Mustahil Allah itu lebih dari satu. Sifat wajib Allah yang ketujuh adalah kudrat, ataupun yang dapat diartikan berkehendak. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu, dan kehendaknya Allah tidak bisa diatur oleh siapapun. Ya, contoh Allah berkehendak kalau dalam ya dalil naqli diterangkan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah ketika berkehendak membuat, mencipta sesuatu, Allah tinggal suruh ataupun ya Allah firmankan kun, maka efek dari perintah Allah itu fayakun, maka jadi apa yang Allah inginkan dan kehendaki. Yang kesembilan adalah sifat wajibnya Allah, yakni al-ilmu. Allah zat yang maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Contoh, kita tahu akan sesuatu, pengetahuan kita, mengetahuinya kita itu terbatas. Kalau Allah tidak terbatas. Innallaha ya alimun, Allah zat yang maha mengetahui dengan segala sesuatu. Yang ke-10, Allah adalah zat yang maha hayat, hidup, mustahil Allah mati. Ya, itu begitu. Selanjutnya di slide ke-4 itu ada Allah memiliki sifat sama. Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bisa mendengar dengan alat perantara, yaitu telinga. Allah ciptakan telinga dalam anggota tubuh kita itu untuk sarana ataupun
media pendengaran kita. Kalau Allah beda dengan makhluk, jadi tidak bisa sama. Contoh ataupun bukti bahwasanya Allah Maha mendengar, ya, innallaha sami'ud du'a, sungguhnya Allah itu mendengar doa-doa hamba-hambanya ataupun makhluknya. Itu Allah Maha mendengar. 12 itu basar, Allah adalah zat yang Maha melihat. Nanti kalau kita korelasikan dengan sifat mustahil itu ada, ya, amma ataupun buta. Maha melihatnya Allah tanpa batas. Kalau kita makhluk mau melihat sesuatu terhalang tembok, contoh, kita nggak bisa lihat sesuatu yang di belakang tembok, itu terbatas. Kalau Allah tidak, sempurna. Yang ke-13 adalah sifat kalam, yakni Allah Maha berfirman, yang mana kalamnya Allah juga qadim. Itu kayak gitu. Maha berfirman. Allah berfirman, ya, yang sekarang itu, ya, menjadi pedoman kita itu adalah Al-Quranul Karim, itu adalah firman-Nya Allah. Juga pada nabi-nabi dan umat terdahulu sebelum, ya, Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW, itu Allah juga pada kitab Zabur, Daud, Injil dan lain sebagainya, ataupun suhuf-suhuf yang lain, itu Allah Maha berfirman. Allah zat yang maha, ya, di sini nanti ada di sifat yang terakhir itu sifat maknawiyah. Ada yang tadi yang salbiyah belum saya terangkan, itu ada sifat nafsiyah, itu ada wujud, ada salbiyah, itu ada, setelah itu ada 5 sifat, terus ada sifat ma'ani, terus ada yang terakhir sifat maknawiyah. Allah itu qadiran. Qadiran artinya, ya, berkuasa. Kalau yang tadi ada iradah, itu Allah berkuasa. Kalau qadiran itu kaunuhu qadiran. Memang ada pada zat Allah kaunuhu, keberadaannya Allah, ataupun memang kalau saya bahasakan keberadaannya Allah kurang tepat. Allah adalah zat yang ada pada dirinya, ya, itu sifat berkuasa. Kalau keterangannya itu kita dapat kiaskan dengan yang iradah tadi. Selanjutnya muridan, Allah adalah zat yang ada pada dirinya, itu sifat muridan, berkehendak. Kalau qadiran itu berkuasa, muridan berkehendak. Selanjutnya yang ke-16 itu ada aliman, Allah adalah zat yang maha mengetahui. Yang ke-17 itu ada sifat kaunuhu hayyan, Allah adalah zat yang ada pada dirinya, ya, sifat yang melekat pada zatnya itu hayyan, hidup, kaunuhu hayyan. Allah adalah zat yang maha hidup. Sami'an, kaunuhu sami'an, Allah adalah zat yang ada pada dirinya, sifat maha mendengar. Basiran, yang ke-19 kaunuhu basiran, ai kaunuhu basiran, Allah adalah zat yang ada pada dirinya, sifat maha melihat. Yang terakhir yaitu ada kaunuhu mutakalliman, Allah adalah zat yang ada pada dirinya, ya, sifat maha berfirman. Sifat wajib Allah. Nah, ini setelah itu tinggal pembagian setelah kita tahu dari definisi dan arti masing-masing sifat, ya, ini 20 sifat yang menjadi sifat wajibnya Allah, yang wajib kita imani dan kita hafal, kita ketahui. Itu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Cuma ada satu sifat, yaitu ada sifat wujud. Yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menghilangkan sifat yang tidak layak atau tidak pantas bagi Allah, yang jumlahnya ada 5, ya. Qidam, terdahulu, baqa, ya, itu kekal. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, tunggal. Ini contoh qidam, Allah maha terdahulu. Itu mustahil dan gak layak ketika Allah itu tidak qidam, Allah itu tidak terdahulu.
Allah itu sama dengan makhluk, itu nggak etis untuk Allah, itu sifat salbiyah. Yang ketiga pembagiannya ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat abstrak yang wajib ada pada zat Allah, yakni ada 27 sifat, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Nanti ini hampir sama sifat antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau sifat ma'ani itu sifat yang ya abstrak, nggak kelihatan. Kalau contoh ya, contoh di sini ada Ahmad. Ahmad anaknya itu ya baik hati. Nah, baik hati itu kan sifat yang abstrak, nggak terlihat. Itu kayak gitu. Kalau ada sifat yang tanpa apa, yang terlihat, yaitu Ahmad adalah anak yang tampan, ganteng. Itu contoh. Itu adalah sifat yang tidak abstrak karena ketampanannya dapat dilihat. Tapi andaikan ada seseorang di foto cekrek, Ahmad itu di foto, Ahmad baik hati, apakah baik hati itu bisa muncul tampil di kamera? Kan tidak. Itu gitu. Terus sifat ma'nawiyah yang keempat, itu ada 7 sifat juga, karena ya sama, harus di sini harus hampir sama dengan sifat ma'ani. Cuma pada sifat ma'nawiyah itu sifat yang tidak dapat berdiri sendiri, karena sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagaimana sifat yang ada ya pada sesuatu yang disifati, yakni ada 7 juga. Kaunuhu qadiran, Allah ya, jadi sifat qadiran itu nggak bisa berdiri sendiri, harus melekat pada zat Allah. Jadi kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakallim. Ya, itu semua materi kita pada kesempatan hari ini ya. Di bab 2 itu ada mempelajari sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mempelajari, selamat menghafalkan ya. Sekian, apabila kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.